Halo Baraya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang kembali di HBWara, masih bersama saya Es. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para Baraya yang sudah menonton editan burik ala kadarnya dari HBWara. Kali ini saya akan membahas film horor kembali berjudul Candyman tahun 2021 yang merupakan lanjutan dari Candyman 1992. Untuk anak-anak 90-an, mungkin sudah tidak asing lagi dengan manusia permen ini, karena memang film pertama yang rilis tahun 1992 merupakan salah satu film yang meraih kesuksesan pada masa itu. Sedangkan untuk anak-anak tahun 2000-an seperti saya, mungkin tak terlalu kenal dengan sosok saingan Bloody Mary ini. Bloody Mary, sahadei eta. Candyman 2021 merupakan lanjutan kedua dari Candyman 92. Sedangkan lanjutan pertama rilis tahun 95 berjudul Candyman Farewell to the Place. Secara pribadi, film ini adalah salah satu film yang saya tunggu, karena penasaran apakah Candyman terbaru ini akan sama serunya dengan Candyman baheula. Karena dulu waktu masih kecil saya nonton film ini di bioskop, saking rame dan seramnya film ini sampai terbawa mimpi. Bahkan anak-anak di kampung tempat saya tinggal dulu menjadikan Candyman sebagai bahan uji nyali. Kok jadi curhat, asem? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung santap saja bersama, sob. Ilernya. Oh iya, jika para Baraya suka dengan video-video dari HBWara, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share seikhlasnya. Mohon bantuannya agar channel ini bisa menjadi jauh lebih baik. Berlatar tahun 1977 di sebuah komplek bernama Cabrini Green. Ada seorang bocah kulit hitam bernama William yang disuruh emaknya untuk mencuci baju di sebuah laundry. Saat akan masuk ke dalam laundry, dia disuil-suil oleh seorang polisi lalu diperlihatkan selebaran buronan. Tanpa sepatah kata pun, William kemudian pergi. Setelah memasukkan semua cuciannya ke dalam mesin cuci saat dia akan pergi, terlihatlah sosok bermantel dan tangan pengait yang mendekatinya. I'm the Candyman. Maju ke tahun 2019, ada pasangan normal, mereka adalah Anthony dan Brie, dan pasangan tusbol alias tusuk bool bernama Troy dan Grady. Troy sedang ngadongeng tentang Helen. Helen sendiri adalah karakter yang ada di Candyman pertama. Singkatnya, menurut Troy, Helen adalah seorang mahasiswi yang menjadi gila, kemudian membunuh beberapa penduduk Cabrini Green. Helen juga berhasil menculik seorang bayi. Saat bayi itu akan dibakar oleh Helen, warga setempat berhasil menggagalkannya. Helen akhirnya tewas bunuh diri dengan cara masuk ke dalam durukan. Padahal kejadian di Candyman pertama nggak seperti itu, Baraya. Akan tetapi dongeng dari Troy akan menjadi kunci untuk menjelaskan film ini. Siang pun Caang, Anthony yang merupakan seorang pelukis, mencoba mencari inspirasi baru untuk tema lukisannya. Dia pergi ke Cabrini Green baheula untuk mendapatkan inspirasi. Saat memfoto sebuah gereja tua yang terbengkalai, tangannya digigit seekor lebah. Seperti biasa, ini adalah tanda dari sang tanda-tanda. Saat akan pulang, tak sengaja dia bertemu dengan bocah William yang sudah menjadi abah. Singkatnya, mereka ngobrol di sebuah laundry milik Abah William. Abah William ngadongeng tentang seseorang bernama Sherman yang merupakan penduduk Cabrini. Sherman adalah seorang yang baik dan suka memberikan permen kepada anak-anak. Sayangnya, Sherman dipitnah atas kasus permen berisikan potongan silet. Dia pun menjadi buronan polisi. Seperti yang kita lihat di awal, karena kaget dan ketakutan, bocah William berteriak saat bertemu dengan Sherman.
Teriakan itu didengar oleh para polisi yang berada di sana, lalu berbondong-bondong datang dan menghukum mati Sherman dengan cara dipukuli sampai meninggal. Sherman pun bangkit dan menjadi Candyman. Dari dongeng Abah William itu, Anthony mendapatkan inspirasi lukisannya. Setelah memperlihatkan hasil karyanya kepada Brie, yang merupakan seorang direktur di sebuah galeri seni, Anthony menggoda Brie dengan mengatakan Candyman sebanyak 5 kali di depan cermin. Saat bermesraan, terlihat sosok yang dipanggil mereka di dalam cermin. Singkatnya, lukisan Anthony itu dipajang di sebuah galeri tempat Brie bekerja. Entah tertarik atau hanya sekedar narsis, seorang perempuan memfoto karya Anthony. Saat seorang kritikus melihat hasil karyanya, Anthony mencoba menjelaskan maksud dari lukisannya itu. Ketika akan pulang, Anthony membuat sedikit keributan dengan teman-teman Brie. Saat pameran selesai, teman Brie yang bernama Cliff dan pacarnya bernama entah siapa karena belum dikenalkan oleh pembuat film, jadi kita panggil saja Aurian alias Awewe Babarian. Di saat ada laki-laki dan perempuan berduaan, maka yang menjadi makhluk ketiga adalah setan. Tak tahan dengan godaan setan, mereka pun memanaskan suasana. Agar suasana semakin ramai, Aurian memanggil setan lainnya. Candyman, Candyman, Candyman. Candyman yang merupakan setan jomblo dan tersakiti, saat melihat kemesraan Cliff dan Aurian, langsung tanpa ampun menghabisi mereka. Is this real? Esok paginya, jasad mereka ditemukan oleh Brie. Sementara itu, Anthony semakin semangat melukis Candyman. Kemudian ada seorang bocah yang melihat ayahnya sedang duduk di jendela. Bet you didn't know your daddy could fly. Ternyata itu mimpi Brie saat masih kecil. Lalu saat bangun, terlihat si pujaan hati sedang melamun. Saat hari mulai caang, Anthony pergi ke kampus tempat Helen kuliah. Dia meminta arsip tentang Helen kepada seorang petugas yang GR dengan senyuman menawan Anthony. Saat dia berada di lift, keanehan mulai terjadi. Entah dari mana datangnya, Anthony menemukan permen yang berisi potongan silet. Saat dia melihat ke atas, lalu meski buduk di tangan yang disebabkan gigitan lebah tempo hari semakin parah, dia justru semakin semangat untuk melukis. Maghrib pun tiba. Anthony menemui Bu Kritikus yang mulai tertarik dengan hasil karyanya. Tapi Anthony merasa Bu Kritikus hanya mau numpang tenar lewat karyanya yang semakin terkenal. Karena kejadian di galeri, Anthony menantang Bu Kritikus untuk memanggil Candyman agar bisa lebih memahami pesan dari karyanya. Untuk menghindar dari tantangan Anthony, Bu Kritikus izin kebelet pipis. Anthony yang bosan menunggu mulai ngagoromel budugnya. Ngagoromel budug adalah kegiatan yang menyenangkan dan dapat menenangkan perasaan. Yang pernah budugan pasti tahu maksud saya. Setelah membalut budug yang mulai berdarah karena digaroan, Anthony berniat memeriksa Bu Kritikus yang tak kunjung selesai pipis. Saat melihat cermin, Anthony pun ngaca. Tiba-tiba, apakah Anthony sudah dirasuki oleh Candyman? Entahlah.
Yang pasti adegan ini sangat semur jengkol sekali. Kemudian terlihat sosok Candyman di belakang Bu Kritikus. Rupanya Bu Kritikus menerima tantangan Anthony. Kaget dengan penampakan yang dia lihat, Anthony pergi meninggalkan Bu Kritikus. Saat Anthony sudah pergi, Anthony yang sedang makan malam bersama para sesepuh di bidang seni lukis, sepertinya dia tak merasa nyaman berada di sana. Saat mereka mendapatkan kabar meninggalnya Bu Kritikus, Anthony yang tahu itu adalah ulah Candyman langsung pergi dan menemui Abah Will. Singkatnya, Abah Will kembali ngadongeng. Candyman bukanlah sebuah nama yang ditujukan pada satu orang, melainkan sebuah julukan yang diberikan kepada orang-orang kulit hitam yang mati karena dibunuh oleh orang-orang kulit putih. Sherman bukanlah satu-satunya Candyman, masih banyak Candyman-Candyman yang lain. Tapi semua cerita Candyman berasal dari seseorang bernama Daniel. Dia dibunuh secara keji oleh orang-orang kulit putih karena telah pacaran dan berhasil menanam benih secara ilegal pada seorang perempuan kulit putih yang merupakan anak dari orang kaya pada masa itu. Menurut Abah Will, cerita Candyman adalah sebuah gambaran dari ketidakadilan yang terjadi kepada orang-orang kulit hitam. Orang-orang kulit hitam dianggap sebagai manusia kelas rendah, sehingga diperlakukan semena-mena oleh orang-orang kulit putih. Setelah mendengar dongeng Abah Will, dia pulang. Di apartemen, Anthony mendapati Bri yang melihat hasil karyanya. Sempat terjadi percekcokan di antara mereka karena Bri tak percaya Candyman itu nyata. Saat Bri akan memanggil Candyman, Anthony yang khawatir dengan keselamatan Bri langsung memecahkan kaca yang berada di sana. Bri yang ketakutan dengan sikap Anthony itu akhirnya pergi. Mereka pun pisah ranjang. Di suatu hari, para peyempuan yang masih mencari jati diri dipimpin oleh peyempuan yang datang melihat lukisan Anthony di galeri tempo hari, sedang menguji nyali memanggil Candyman. Lalu, benar apa yang dikatakan Abah Will, pembulian warna kulit masih terjadi. Ketika mereka akan keluar, di sisi lain, Anthony memeriksakan tangan budugnya yang semakin budug. Bahkan kukunya bisa lepas tanpa catok kuku. Dari dokter yang memeriksanya, Anthony mendapatkan info kalau dia lahir di Cabrini Green, bukan di Southside seperti yang dibilang ibunya. Di tempat yang berbeda, Bri semakin tak percaya teman-teman kritikusnya, semakin menyukai hasil karya dari pujaan hatinya itu, meski telah terjadi banyak pembunuhan karena lukisan Anthony. Anthony yang telah tiba di rumah ibunya untuk mendapatkan kebenaran tentang identitas diri yang sebenarnya, dengan berat hati si ibu ngadongeng. Ternyata Anthony adalah anak yang diculik oleh Candyman, sedangkan Helen adalah orang yang telah menyelamatkan Anthony. Ibunya yakin Candyman menculik Anthony kecil dengan tujuan tertentu. Kaget dengan hal itu, Anthony langsung pergi menuju Cabrini dan ngahuleng di sana. Bri yang khawatir kepada Anthony mencarinya ke laundry Abah Will. Sebelumnya dia sudah pergi ke apartemen dan tak bertemu dengan Anthony. Saat sudah tiba di laundry, Bri langsung masuk ke dalam kantor Abah Will yang tak terkunci. Di dalam, Bri menemukan kupluk kekasihnya itu. Saat akan keluar, di gereja tua yang sempat dipoto Anthony, Bri tersadar dalam keadaan terikat. Ternyata Abah Will berencana untuk membuat Candyman yang baru dengan menjadikan Anthony sebagai tumbal.
Dia ingin legenda Candyman terus ada agar bisa menjadi simbol kekuatan orang kulit hitam. Beruntung Bri berhasil melepaskan diri. I knew it was only a matter of time. Because this time, if we kill him, they're problems. Candyman will live. Si Abah yang mulai gelo mengejar Bri sampai ke sebuah rumah kosong. Kemudian dari belakang, tak hilang akal, Bri menusuk mata Abah Will dengan cutter, lalu menusuknya dengan membagong lolong. Datanglah Anthony yang sudah ripuh. Saat sedang lelendean, datanglah Pak Polisi. Tanpa bertanya, Pak Polisi langsung menembak mati Anthony di pangkuan Bri. Bri yang berada di dalam mobil polisi didatangi oleh salah satu petugas. Petugas tersebut memberikan dua pilihan kepada Bri. Pilihan pertama, Bri harus memberikan kesaksian bahwa Abah Will yang telah membunuh Anthony. Atau pilihan kedua, Bri telah membantu Anthony untuk membunuh Abah Will, sedangkan Anthony mati karena telah menyerang polisi. Kita sama-sama tahu kedua pilihan tersebut tak ada yang benar. Which story is it? Dengan perasaan yang campur aduk, Bri memanggil Candyman. 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 Dengan sangat mudah, Anthony the Candyman membantai para polisi. Candyman yang menyisakan satu petugas sebagai makanan pencuci mulut. Ketika Bri keluar dari mobil, sang Candyman menyantap dengan lahap pencuci mulutnya. Bri yang menyaksikan hanya bisa olohok. Candyman pun mendekatinya. Terlihatlah the first gen of Candyman Daniel. Tamat, ending yang sangat mengendingkan. Secara keseluruhan, film Candyman 2021 ini masih tetap sama dengan karakter Candyman jadul yang dulu, yang digambarkan sebagai sosok setan jomblo psikopat yang tanpa ampun menghabisi semua yang memanggil namanya. Tapi tetap saja, Candyman tanpa kakek Tony Todd sama seperti semur jengkol yang gak pakai santan. Kurang gimana gitu, karena karakter Candyman yang sudah terlanjur melekat pada kakek Tony Todd. Meski mencoba untuk menampilkan sosok kakek Tony Todd di akhir film, itu terasa seperti makan gorengan tanpa cabai rawit. Untuk para penggemar adrenalin, film ini sangat layak untuk ditonton. Tentu saja karena banyak adegan darah-darahnya. Ya nggak banyak-banyak amat sih, tapi tetap seru untuk ditonton. Film ini sendiri mempunyai pesan yang sangat dalam tentang kemanusiaan, yaitu tentang rasisme yang masih saja terjadi sampai sekarang. Saya Es, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hello, everyone.